Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 5 pulau besar dan puluhan ribu pulau kecil, terletak di bawah garis khatulistiwa yang membuat negara ini beriklim tropis. Kondisi ini menciptakan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, baik flora maupun fauna. Terdapat hutan, gunung, sawah, danau, dan lautan. Kondisi tropis juga menciptakan keindahan alam yang sangat menakjubkan, mulai dari keindahan alam bawah laut, pantai, gunung, dan hutan. Keindahan bawah laut Indonesia terdiri dari keanekaragaman terumbu karang dan fauna laut. Indonesia juga memiliki keberagaman keindahan budaya yang menyatu dengan keindahan alamnya seperti situs sejarah. Kekayaan alam Indonesia bak surga di dunia. Oleh karenanya, alam dan lingkungan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan. Memperlakukan alam dengan bijaksana merupakan tindakan manusia yang bermartabat. Sudah seharusnya manusia peduli dengan alam dan lingkungan sekitarnya, karena alamlah yang telah mencukupi kebutuhan dasar setiap manusia. Manusia sebagai khalifah di bumi harus memegang teguh prinsip konservasi, karena manusia memiliki kemampuan istimewa untuk menjaga lingkungan melalui lisan maupun perbuatannya. Akal pikiran manusia diciptakan oleh Sang Maha Kuasa merupakan rahmat terbesar bagi manusia. Ketika manusia kehilangan akalnya, maka kerusakan di mana-mana dan terjadilah bencana. Oleh sebab itu, dengan kekuasaan manusia atas bumi, manusia setidaknya bisa membangun bumi ini dengan baik, mulai dari membangun bangsanya sendiri. Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Suatu negara yang baik dapat mencapai kemakmuran apabila memiliki kualitas SDM dan SDA yang baik, sehingga kedua komponen ini tidak dapat dipisahkan. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif mengumpulkan modal, mengeksplorasi sumber daya alam, membangun relasi, sosial, politik, hingga budaya untuk menunjang kepentingannya. Sementara sumber daya alam merupakan aset yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma yang sudah semestinya kita jaga pemberiannya. Semua sumber daya alam yang melimpah dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya. Namun, semua kekayaan itu akan hilang dengan seketika apabila sumber daya manusia tidak mampu menjaganya. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksplorasi, sebab keberadaannya perlu dipikirkan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai hasil hutan dijarah habis, sehingga mengakibatkan hutan gundul dan dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pengelolaan sumber daya alam haruslah sedemikian rupa sehingga sumber daya alam selalu dapat ditingkatkan persediaannya melalui usaha eksplorasi, tebang pilih, rehabilitasi, serta melakukan recycle, reduce, and reuse. Semua itu butuh peran dari manusianya. Manusia harus memiliki pemikiran bahwa sumber daya alam yang tersedia ini bukan hanya untuknya, tetapi untuk anak cucunya juga. Harus memiliki kesadaran dan pengetahuan yang luas akan pemanfaatan sumber daya alam yang baik, sehingga kekayaan sumber daya alam secara otomatis akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang pesat.